Pak Saiful ya, biar bisa adaptasi dulu, adaptasi. Silahkan Pak Saiful, itu ada mic-nya, kalau dites dulu. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak punya cerita khusus karena generasi waktu itu, walaupun sudah tidak mahasiswa di Indonesia, tapi waktu itu masih mahasiswa sebenarnya. Ketika masa krisis 98, seperti tadi diceritakan Markus, mungkin ada sedikit romantis. Kalau lagi dekat kita merasa tidak melihat manfaat apa yang sedang kita hadapi, kira-kira begitu. Tapi begitu jauh kelihatan gunung itu indah, gitu ya. Mungkin atau begitu sudah lama baru kita sadar manfaat dari sebuah peristiwa atau seseorang, mungkin. Mungkin saya mewakili generasi saya, generasi ya Mas Celi, generasi masih waktu zaman Orde Baru sangat kuat, dan sebagai sedikit banyak aktivis, pokoknya segala sesuatu yang berbau Orde Baru pokoknya nggak ada baiknya. Tuh. Nah oleh karena itu waktu 97, 98 atau bahkan sebelumnya lagi, terutama ketika ICMI berdiri awal 90, terus terang saja saya termasuk mungkin di antara sedikit orang yang tidak melihat Pak Habibie itu penting. Terus terang aja waktu itu ya, waktu zaman Orde Baru. Apalagi kalau penting dalam konteks demokratisasi. Karena menjelang akhir Orde Baru, mungkin Pak Habibie adalah orang paling penting kedua lah di Indonesia waktu itu. Ya minimal secara formal sebagai wakil presiden. Dan saya kira partai yang paling kuat waktu itu Golkar, Pak Habibie sebagai orang nomor 2 juga setelah Pak Harto. Jadi karena itu, karena sentimen apa ya, bias mungkin, bias anti Orde Baru, segala sesuatu yang berbau Orde Baru kita nggak suka, itu aja secara personal. Oleh karena ketika majalah Tempo Mas Gun di Bredel, ya kita ikut inilah, lebih bersimpati lah, dengan gerakan-gerakan yang kecil seperti itu. Itu pada waktu itu. Oleh karena itu, bahkan ketika Pak Habibie jadi presiden pun, waktu itu saya tidak mampu untuk mengapresiasi apa yang dia lakukannya waktu itu. Karena begitu apa ya, begitu gelapnya dalam melihat Orde Baru, kira-kira begitu. Kita nggak bisa, saya nggak bisa objektif lah melihat Orde Baru. Pokoknya apapun dari Orde Baru itu nggak ada baiknya. Walaupun Celis sekali-sekali suka memujinya, tapi saya nggak pernah. Jadi, iya. Tapi kemudian dan saya menemukan justru arti sangat, bukan hanya penting, tapi sangat penting Pak Habibie setelah Pak Habibie tidak lagi jadi presiden. Setelah kita menyaksikan presiden-presiden setelah beliau. Jadi perbandingan, tapi Pak Habibie relatif tuhu gitu ya, terhadap siapa dibandingkan. Baru saya melihat secara keseluruhan, secara umum, saya ingin mengatakan, mungkin Pak Habibie adalah presiden terbaik Indonesia yang pernah ada. Sekarang saya mengatakan begitu. Setelah mungkin lebih tadi karena dibantu dengan perbandingan proses sejarah yang panjang dan seterusnya. Coba ketika direfleksikan kembali, ketika Pak Habibie sudah dilantik sebagai presiden waktu itu, terjadi kerusuhan,
terjadi kerusuhan waktu itu. Ketika sudah dilantik, kemudian para aktivis HAM, terutama para aktivis perempuan, datang ke Pak Habibie untuk menyelidiki kira-kira begitu kasus kekerasan pada waktu itu, terutama kasus perempuan. Dan Pak Habibie merespon dengan sangat positif tentang itu. Saya kemudian dibentuk untuk menyelidiki itu dan seterusnya. Bahkan kerusuhan TPGF dibentuk itu pada masa Pak Habibie. Tapi saya melihat peran penting itu jauh setelah Pak Habibie nggak jadi presiden. Pada waktu itu saya nggak kelihatan itu, di mana adanya itu. Gelap sekali mata saya waktu itu, nggak bisa melihat. Karena saking tidak sukanya sama Orde Barunya Mbak Dewi. Nah jadi, ya itu reformasi, udah jadi presiden. Pak Harto udah terguling, kira-kira begitu. Tapi saya belum siuman gitu ya, bahwa ini orang penting banget gitu waktu itu. Itu satu. Pak Habibie meletakkan fondasi dalam tanda kutip mungkin moral untuk Indonesia ke depan. Ketika membangun tim untuk mengusut soal hak asasi manusia waktu itu. Menurut saya itu penting. Karena itu dasar dia legitimasi untuk Indonesia ke depan. Yang diharapkan oleh setidaknya para aktivis, demonstran, dan seterusnya waktu itu. Dia menyelidiki itu. Itu satu. Kedua, nggak terbayang waktu itu bagaimana Dewan Kehormatan Prajurit dibentuk untuk menyelidiki keterlibatan tentara memaksa atau menganiaya atau menghilangkan para aktivis demokrasi waktu itu. Itu pada zaman Pak Habibie. Itu juga ada landasan moral untuk Indonesia ke depan. Ini harus diselesaikan masalah ini. Pak Habibie lah secara resmi waktu dia presiden yang memberhentikan presiden kita sekarang. Prabowo diberhentikan oleh Pak Habibie. Apakah ada desakan pada Prabowo untuk melakukan, pada Pak Habibie untuk melakukan itu? Mungkin gitu ya. Tapi bisa juga tidak. Gitu. Kalau Pak Habibie-nya tidak punya nilai-nilai yang penting untuk fondasi moral Indonesia ke depan, pan bisa diabaikan saja. Dan kenyataannya memang itu diabaikan. Kita lihat sekarang. Orang yang punya kasus seperti itu jadi presiden gitu, berulang-ulang jadi calon dan nggak ada yang mempersoalkan itu. Menurut saya itu penting. Pak Habibie meletakkan fondasi itu. Pada masa Pak Harto masih hidup waktu itu, pada masa Pak Habibie lah dimulainya penyelidikan tentang korupsi Soeharto. Itu juga penting menurut saya untuk fondasi tadi, fondasi Indonesia ke depan. Amanat dari MPR untuk apa? Mencegah korupsi, nepotisme dan seterusnya semacam itu. Itu dasar moral yang Pak Habibie letakkan. Saya setuju dengan Pak Bill bahwa dalam konteks seperti ini mungkin beda penafsiran dengan Markus, agensi jadi penting. Saya akan cerita agak panjang sedikit tentang pentingnya agensi untuk meruntuhkan demokrasi atau untuk memperbaiki demokrasi. Bisa berperan dua seperti itu. Nah, itu dasar-dasar moral kemanusiaan yang dibangun oleh Pak Habibie. Dan bagi saya itu sangat penting. Kemudian, pada masa Pak Habibie pula, amandemen pertama Undang-Undang Dasar 45 dilakukan. Walaupun itu membutuhkan waktu sampai 2002 selesainya. Tapi pada zaman Pak Habibie sudah dimulai. Hasil pertama adalah pembatasan kekuasaan presiden, itu penting sekali.
Dia langsung menyentuh pada persoalan yang sangat dasar untuk konstitusi kita. Pada masa Pak Habibie, amandemen dilakukan dengan membatasi kekuasaan presiden. Dan karena itulah kemudian, baru secara formal pertama kali kita dalam sejarah punya sistem presidensialisme yang sebenarnya. Yang sebelumnya kita tidak punya. Yaitu presiden dipilih langsung oleh rakyat dan dibatasi kekuasaannya. Itulah prinsip dasar dari presidensialisme. Kalau dulu tidak ada, di MPR tidak ada, dipilih juga oleh MPR. MPR-nya juga sebagian ada yang wakil rakyat, ada yang ditunjuk dan seterusnya. Pak Habibie membuat fondasi yang sangat dasar itu. Ya, lagi-lagi pada tahun 99 saya tidak melihat peran Pak Habibie waktu itu. Baru setelah lama dan baca gitu, wah ini luar biasa. Kemudian juga, yang harusnya Pak Habibie seperti Pak Bil ceritakan di buku, Pak Habibie punya waktu lebih lama untuk berkuasa sebenarnya. Dan dibenarkan secara formal untuk sampai 93, 94, 93, 2003, dari 2007 ke 2003, dari 97 ke 2003, 5 tahun. Ya, untuk presidennya. Tapi pemilunya kan 97. Pemilunya. Dan Pak Habibie mempercepat proses pemilu itu. Kalaupun minta, misalnya walaupun tadi Markus bilang Pak Habibie tidak punya legitimasi, itu benar gitu. Tapi juga Pak Habibie bisa bergen dengan para politisi itu, mintalah sampai tahun 2003, katakan begitu. Tapi Pak Habibie tidak melakukan itu, bahkan agenda untuk pemerintahan dia yang sangat penting adalah mempercepat pemilu. Supaya segera ada pemerintahan yang legitimate, kira-kira begitu, secara demokratik. Itu luar biasa menurut saya. Dia minta dipercepat menjadi 99 April 99. Beliau hanya berkuasa tidak lebih dari 2 tahun, kurang dari 2 tahun. Udah pemilu yang dijamin, diakui oleh dunia, bebas waktu itu, demokratik. Orang-orang KPU-nya nggak bisa memutuskan hasil pemilu, bayangkan. Waktu itu, di situ ada Buyung Nasution, di situ ada Murdani, orang-orang partai politik kan di situ menjadi pimpinan KPU. Hasil pemilu tidak bisa diputuskan siapa yang menang waktu itu, atau urutan hasil. Kalau tidak diambil inisiatif oleh Pak Habibie, mungkin chaos. Tapi Pak Habibie ambil alih dan dibenarkan menurut undang-undang. Dalam keadaan yang tidak bisa diputuskan, presiden bisa mengambil alih dan memutuskan hasil pemilu. Padahal partainya sendiri Golkar kalah waktu itu. Menurut saya itu suatu hal yang sangat besar untuk demokrasi kita ke depan. Yang lain-lain, ekonomi juga bagus, harusnya Iksan yang bicara nanti kita minta. Saya nggak mau ngomong itu, saya lebih politik sedikit. Tapi secara keseluruhan tadi ya, Pak Habibie telah meletakkan fondasi yang sangat bagus untuk politik Indonesia yang lebih maju, kira-kira begitu. Itu kita mungkin sepakat tentang itu. Tapi dasar-dasarnya tadi, hal yang menjadi perhatian saya sekarang adalah kenapa Pak Jokowi melakukan itu, Pak Habibie melakukan itu. Enggak, ini cerminan kegalauan pikiran itu. Kenapa Pak Habibie melakukan itu?
Yang positif itu yang dilihat sekarang, waktu itu sih nggak kelihatan sama saya. Kenapa presiden yang sudahnya tidak-tidaknya terutama 5 tahun terakhir tidak bisa melakukan itu gitu loh. Kalau boleh membandingkan Presiden Marcos dengan Presiden Pak siapa? Pak Habibie. Presiden yang sedang ditulis oleh Marcos maksud saya. Kita lagi nunggu bukunya. Jadi kalau argumen ini lagi-lagi ini komparatif, ada studi yang cukup luas di dunia perbandingan tentang democratic backsliding, kemunduran demokrasi di dunia, katakan begitu. Salah satu temuannya adalah justru demokrasi itu melemah, diperlemah oleh orang yang menang secara demokratis. Hasil pemilu itulah yang merusak demokrasi sendiri. Itu salah satu alasan, salah satu sebab kenapa demokrasi melemah di dunia itu, karena peran-peran aktor, agensi lagi-lagi itu, yang itu merupakan hasil pemilu demokratis sendiri gitu. Kayak Hitler lah, kurang lebih kayak begitu. Contoh yang terbaiknya adalah Hitler. Ada politisi, agensi seperti itu yang dia harusnya lebih ringan bebannya untuk memperbaiki, memperkuat demokrasi, tapi justru memperlamah demokrasi. Yang menarik adalah kapan sebuah agensi berperilaku seperti itu. 1 menit lagi. Saya belum masuk nih, Cak. Ya, bisa diskusi. Kalau enggak kita nggak bisa diskusi. Masih ada 1 orang. Jadi berakhir dengan pertanyaan itu aja, Cak. Kenapa ada aktor politik yang bisa berbuat baik, dalam tanda kutip, secara moral baik, seperti Pak Habibie, tapi ada aktor politik yang sebaliknya merusak apa yang sudah baik, kira-kira begitu, Cak. Nah itu Pertanyaannya Saud Huta Barat yang bisa jawab. Itu pertanyaan terbuka. Oke, Cak. Baik, terima kasih Pak Saiful. Saya tahu, tepuk tangan dulu. Saya tahu dia masih punya segudang lagi unek-unek yang dia mau sampaikan. Tapi saya kira kita tunggu dulu aja. Mbak Dewi kan sudah dibahas nih buku Pak Habibie. Mungkin ada titipan khusus karena dia part of the player lah ya zaman itu. Kenapa Pak Habibie memutuskan mundur? Bisa tadi kan bisa fight kalau mau, ada kekuasaan. Kenapa memutuskan mundur? Yang kedua, kenapa kok kesannya Timor-Timor tujuannya kita setuju, tetapi kok kayaknya kesusu sehingga terjadi banyak korban yang mestinya bisa dihindari kalau diplomasinya lebih sophisticated. Ini kesan saya. Jadi silahkan dibahas bukunya, tapi jangan lupa titipan 2 pertanyaan. Makasih, silakan. 10 menit Mbak Dewi, mohon maaf. Oke, terima kasih. Nanti diinterupsi saja. Ya, siap. Kalau Pak Habibie yang bicara, Anda tahu susah sekali itu. 1,5 jam minimal. Ya. Terima kasih. Saya pertama-tama mohon maaf karena tadi terjebak macet ya. Tapi saya sempat dikirimi link oleh Mbak Nong tadi, jadi menyimak di YouTube walaupun kurang bagus tadi. Marcos agak frozen berkali-kali ketika bicara. Tapi saya mendengar. Orangnya hangat. Tapi orangnya hangat. Dia nggak frozen. Saya mendengarkan komentarnya Mas Shelly tadi. Kok ada yang tadinya nggak populer, tapi belakangan populer. Ada yang tadinya masuknya sangat populer, kemudian kita agak kecewa, cuma agak kecewa ya. Saiful tadi yang bilang. Begitu. Nah ini pertama saya sangat mengapresiasi bukunya Pak Bill ini, dan saya sangat apresiasi juga dan tersanjung karena sebagian besar bukunya ini mengutip tulisan-tulisan yang dimuat di dalam buku yang saya edit dengan Bridget Welsh, di mana Marcus juga salah satu penulisnya waktu itu, dan ini memang dikatakan buku yang terbaik karena memang belum terlalu banyak buku yang, jadi kalau komparatif ini tidak banyak buku yang terbit yang betul-betul serius. Sekarang saya dan Bridget berusaha melihat ulang tulisan itu dan kemudian kami menambahkan
tentang bagaimana capaiannya. Tapi ini kayaknya harus diperbarui lagi karena democratic backslide. Tadinya ini demokrasi take off. Judul keduanya adalah demokrasi landing. Apakah nanti akan diubah menjadi demokrasi crashing ya? Jadi ini belum tahu. Tapi yang jelas masing-masing bab itu ada adendumnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa terbit lagi. Yang paling penting itu kan di Bill mempertanyakan dan kurang setuju. Saya dan Bridget waktu itu mengatakan apakah menurut banyak pengamat ya, kami sendiri agnostik tentang ini. Menurut banyak pengamat waktu itu apakah Pak Habibie ini seorang yang dipaksa oleh keadaan sebagai a reluctant reformer, jadi structural forces yang membuat dia berada pada situasi yang dia kemudian dipaksa oleh tekanan dari luar untuk betul-betul mengadakan perubahan, atau sebenarnya dia sudah memiliki nilai-nilai demokratis tapi tidak pernah punya kesempatan selama Orde Baru, begitu dia punya kesempatan dia melakukan hal-hal tersebut. Nah, Bill kan mengatakan dia kurang setuju dan dia menganggap dan dia menuliskan bahwa Pak Habibie sebenarnya adalah pemimpin transformatif. Kalau saya juga melihat, saya cukup lama bergaul dengan Pak Habibie sebelum beliau jadi presiden. Saya di SIDES waktu itu dan sering berdebat dengan beliau. Beliau memang cukup nyaman di dalam Orde Baru dan tidak pernah kritis terhadap Orde Baru. Tetapi bedanya adalah beliau itu terbuka terhadap kritik. Dia tidak mengkritik bosnya Pak Harto, tetapi kalau kita sendiri, saya waktu itu karena saya orang seberang, orang Minang, besar di Inggris, tidak paham budaya bekewuh. Dan I call a spade begitu ya. Jadi ketika kami pertama kali itu waktu ICMI membentuk SIDES, Center for Information Development Studies, saya diundang untuk menjadi salah seorang researchernya, direktur researchnya. Dan ingat waktu itu Mas Gun waktu itu ada di Monash atau di mana, kan ada seminar di Monash yang Pak Mas Gun ini dulu jadi tamu fellow di Monash University ketika saya pas di sana juga, dan kemana-mana selalu buat sambal, selalu saya ingat itu. Nah ketika itu ada laporan di Indonesia bahwa bagaimana seminar di Monash itu yang juga ada Arief Budiman yang sangat kritis terhadap Orde Baru ya, tapi laporan itu sangat distortif. Dan kemudian ketika rapat ICMI dan di gedung PPT, Pak Habibie menyampaikan tentang laporan yang sangat berat sebelah tentang para Indonesianis yang sangat bias mengkritik Indonesia. Nah, saya waktu itu masih anak kecil, baru tamat sekolah sebenarnya. Saya mengatakan itu laporan tersebut tidak benar. Dan barangkali karena saya berani berbicara begitu, mungkin makanya saya diminta jadi staf beliau. Jadi ini menunjukkan bahwa beliau tidak keberatan kalau kita secara terbuka mengkritik beliau di publik. Nah, kedua, di dalam berbagai kebijakan pemerintahan tersebut, agency memang matters. Sebab bisa kita bayangkan, seandainya bukan Habibie yang jadi wapres, seandainya salah satu dari petinggi TNI atau ABRI waktu itu yang jadi wapres, apakah dengan tekanan begitu besar dari luar, hasilnya akan sama. Jadi saya setuju dengan Pak Bill Liddle bahwa ada fortuna, jadi external environment-nya dan sebagainya, dan ada virtue, ada yang dari Pak Habibie-nya, bukan Dewi Fortuna ya. Ya. Jadi dalam hal ini memang Pak Habibie mengambil kesempatan dan melihat apa yang bisa dia lakukan. Tapi ini yang dalam perdebatan dengan Pak Habibie tentang memaknai demokrasi itu. Dia tidak berangkat dari political science, tidak berangkat dari filosofi yang mengatakan democracy is good karena freedom dan sebagainya. Tetapi dia melihat bahwa selalu melihat pada, dia mengistilahkannya seperti engineering dan seperti arsitektur dan seperti meja. Ya, dia bilang meja yang kakinya cuma satu, itu kalau kakinya patah akan mudah rubuh. Akan lebih stabil kalau meja itu kakinya 2. Lebih stabil lagi kalau kakinya 3 atau 4. Atau kalau di mesin pesawat itu tidak bisa hanya 1 atau 2 saja mesinnya. Kalau itu jumbo besar gitu, harus ada redundancy. Nah, kalau kita redundancy kan menganggap itu sesuatu yang tidak perlu. Tapi kalau bagi engineer redundancy itu adalah
sistem safety-nya. Nah, beliau mengatakan, selalu melihat apa yang terjadi di Indonesia adalah ekonomi sebagai satu engine itu di-push lari dengan cepat sekali. Sementara politik dan sosial direm. Akhirnya sistem crash. Sehingga menurut logika seorang Habibie engineer, untuk memajukan bangsa Indonesia, itu harus ada keseimbangan. Ketika kita melakukan liberalisasi ekonomi, harus juga lakukan liberalisasi bidang politik dan sosial. Jadi dia melihat ya, karena ekonomi selama ini yang tidak kencang, kita harus melakukan percepatan di bidang pembangunan politik dan sosial. Nah, beliau selalu juga menolak revolusi. Kan banyak juga yang mengatakan revolusi waktu itu, perubahan radikal dan sebagainya. Nah, again, sebagai seorang engineer mengatakan revolusi itu sulit dikontrol, tidak terduga. Jadi yang dilakukan adalah accelerated evolution. Evolusi yang accelerated. Jadi tetap harus dilakukan bertahap. Ingat waktu itu Forkot dan lain-lain ikut menginginkan Pak Habibie mundur, terus kemudian ada komite presidium rakyat dan sebagainya. Itu dasar konstitusionalnya apa? Legitimasinya apa? Jadi Pak Habibie mengatakan tidak, saya tetap harus jadi presiden sesuai konstitusi, tapi kemudian untuk mengganti presiden itu harus melalui pemilu lagi. Itu harus dilakukan secara konstitusional juga. Dan untuk mengganti itu harus ada sidang MPR. Padahal sidang MPR kan diagendakan tahun 2003 kan. Katakan kita percepat sidang MPR tersebut. Jadi setiap tahap itu dilakukan, tapi dalam proses yang accelerated, yang dipercepat. Nah ini saya kira, jadi pemikirnya tidak boleh ada sistem yang dilampaui. Karena kalau di dalam engineering, kalau ada sistem yang dilampaui, itu bisa berbahaya. Jadi dia pemikirnya mirip dengan itu. Tapi hasilnya itu tadi, dia sampai kepada kesimpulan yang kalau kita datang dari ilmu politik, sampainya ke situ juga. Cuman jalannya berbeda. Tentang pertanyaan yang ini, yang boleh singkat? Apakah Pak Habibie ingin jadi presiden lagi? Iya. Dia tidak, kan di dalam bukunya ketika wawancara dengan Pak Belida mengatakan, oh saya kan hanya presiden transisi. Selama beliau menjabat sebagai presiden, ketika pihak luar mengatakan Habibie is a transitional president, he said, no, I'm not a transitional president, I'm a president. Ya, dia tidak mau itu label transisional. Karena tidak ada di dalam hukum kita presiden transisi tersebut. Karena presiden transisi seolah-olah PLT gitu kan tidak, ya. Dia bukan PLT, bukan PLA, dia presiden yang sah melalui konstitusi. Kemudian kenapa beliau mundur? Beliau mundur karena dia melihat kalau rakyat sudah tidak menginginkan beliau dengan menolak pertanggungjawabannya, maka tidak etis bagi beliau untuk mengajukan diri lagi. Nah, waktu itu terjadi perdebatan, mungkin sebagian ada di sini, Pak Puadi ada waktu itu di Patra Kuningan dan sebagainya. Jadi waktu itu kan yang pecah itu sebenarnya Golkar, the betrayal is from within, ya. Jadi jadi dari mestinya waktu itu Pak Habibie mengambil alih Golkar, selesai persoalan. ya, jadi ini kan Pak Belida menulis bahwa Habibie kalah karena Pak Wiranto, Panglima TNI yang mendukung Pak Habibie sebagai presiden, menganjurkan kepada fraksi ABRI untuk menolak pertanggungjawaban Pak Habibie. Mungkin karena tim-tim memilih Merdeka barangkali salah satunya, ya. Tetapi sebenarnya kan kita tahu bahwa mayoritas partai waktu itu anggotanya kan masih Golkar. Ya, Pak Golkar masih sampai 60% lebih kan yang mayoritasnya, karena kalau seandainya kelompok Islam kompak itu bisa diharapkan dia masih bisa menang. Tetapi Pak Habibie mengatakan, saya tidak mau maju lagi. Kalau rakyat sudah menolak, berarti tidak mau. Jadi memang dia, kalau seandainya itu diterima, saya perkirakan akan maju. Tapi karena itu ditolak, dia tidak maju. Dan itu nggak ada beban. Tidak ada beban sama sekali, karena beliau hadir, dia nggak mutung soal itu, karena beliau hadir dan duduk, dan menerima. Saya waktu itu masih anggota MPR, jadi saya hadir di gedung MPR ketika pertama pertanggungjawabannya ditolak, kedua ketika Gus Dur dilantik jadi presiden dan Presiden Habibie datang, saya terus terang waktu itu malu dengan etika politik elit Indonesia yang waktu itu booing and shouting dan sebagainya, ya. Ini presiden masuk itu disorakin,
tidak menunjukkan penghormatan, walaupun dia tidak disukai, tapi bagaimanapun dia adalah mantan presiden. Tapi Pak Habibie tetap duduk di situ dan dia senyum saja dan tetap duduk manis di situ dan malahan membimbing Gus Dur turun ya. Dia tidak menghiraukan suara-suara yang buing dan sebagainya itu pada beliau. Jadi di sini beliau, saya kira kalau ditanyakan mana perilaku Pak Habibie yang betul-betul menunjukkan seorang jiwa demokrat, apakah kita percaya dia embedded demokrasi, tapi ketika Gus Dur dilantik, Pak Habibie datang, itu adalah betul-betul satria ya. Beda banget dengan Presiden Trump yang mutung nggak hadir di acara Biden dilantik waktu itu. Kedua, tentang Timor Leste, saya kira Timur itu sudah jelas. Nah ini yang saya pikirkan, ini memang bukan pemikiran mendadak dari beliau, karena dia mengatakan bahwa dia pernah ketika sidang kabinet menyampaikan kepada Pak Arto, saya baru menghadiri satu pertemuan di luar negeri ya, dan saya mendapat pesan dan kritik tentang dari rekan-rekan di luar negeri ini bahwa isu Timur ini menjadi beban Indonesia dan itu harus diselesaikan dan sebagainya. Dan katanya Pak Harto, Presiden Soeharto, Habibie, kamu urus saja urusan ristek. Saya masih jadi presiden, ya. Kamu urus menristek, urus saja itu. Kalau kamu nanti jadi presiden, silakan kamu bereskan. Jadi ketika dia ubah jadi presiden, memang ada keinginan untuk menangani isu itu sebagai bagian dari reformasi Indonesia. Dan juga ya semua tamunya terutama yang dari luar negeri itu agenda utama yang diangkat waktu ketemu dengan Pak Habibie itu ya isu Timur. Nah ini sudah banyak ditulis ya. Tapi sekali lagi Pak Habibie memang orang yang dicaci maki dan waktu itu digoyang terus. Dia mengatakan ini seperti pilot yang harus memperbaiki pesawat yang rusak. Sementara penumpang demo terus, dia harus menyetir pesawatnya supaya tidak crash. Kemudian ada leakage, ada kebocoran, ada macam. Ini demo terus ya. Jadi dia harus mengupayakan bahwa ini tidak crash, tetapi bagaimana bisa landai. Nah, dan kita alhamdulillah bahwa Indonesia sangat beruntung, fortuna ada di beliau waktu itu karena pada saat Indonesia menghadapi krisis multidimensional, ada seorang B.J. Habibie yang memimpin. Terima kasih. Thank you. Virtue and Fortuna. Halaman terakhir Machiavelli, sang penguasa. Makasih Mbak Dewi. Ini saya kira kita semua sepakat Pak Saiful. 18 bulan ya, 17 bulan Pak Habibie ya. 17 bulan, singkat tetapi very consequential in terms of the foundation of institution. Dan saya kira salah satu sebabnya ya, karena beliau mengerti batas. He understood about the limit of power. Walaupun sebagai political scientist, kalau boleh komentar sedikit sebelum saya serahkan kepada Floor, barangkali salah satu soalnya Pak Habibie harus terpaksa turun kan bukan tanpa sebab juga secara politik agak panjang, karena kan Pak Habibie memang tidak dekat dengan Golkar. Ya ini to be honest kan Pak Habibie kan dalam Pak Harto begitu berpolitiknya kan pakai ijmi. Sementara ada ketegangan antara ijmi dan Golkar yang ternyata tidak bisa dijembatani dalam waktu 1,5 tahun atau 2 tahun. Kalau barangkali dengan kedalaman hubungan dan pengalaman politik yang lebih panjang bersama Golkar, rasanya sih knowing Golkar, it's quite easy when you are president untuk mengendalikan. Sekarang atau yang lampau. Ya boleh, ini kalau kita boleh terus terang, toh mumpung jadi presiden, ini Machiavellian sedikit dalam metode. Pak Habibie yang mengagumkan, tetapi juga kritik dari seorang student of politics adalah bahwa he did it halfway. Dia mestinya agak Machiavellian sedikit dalam metode, dalam tujuan hormat. Tetapi politik adalah wilayah di mana ada manusia baik dan ada manusia yang kurang baik. You are dealing with the facts and reality. Nah, kadang-kadang mungkin dia nggak sampai hati. Atau nggak enak. Atau mungkin terlalu baik, terlalu Jerman. Barangkali ya, dalam berpolitik di tanah kelahiran yang ada cacing, ada kecoa, dan macam-macam. Mungkin saya nggak kenal dekat. Sama-sama anak pare-pare.
Pak Ilham, ini jadi, sama-sama anak Parepare. Tapi saya dengan Pak Ilham di Dewan Pakar Partai Golkar 1 periode. Sama-sama. 2 periode ya kita ya. Dengan Pak Habibie ya bangganya sebagai sama-sama anak Parepare, Bu Dewi. Mau direspon dulu sebelum saya kasih jadi peluang? ini saya mau respon Charlie. Jadi kita sendiri sering merasa frustrasi, ya. Why can't you be more a politician, gitu ya? Ya Pak Habibie itu kenapa sih nggak mau jadi politikus? Ya sedikit. Dia bilang I'm not a politician. Jadi dia memang dia tidak mau jadi politisi. Contohnya, kalau dia mau mengambil hati rakyat waktu itu, kan banyak tekanan adili Presiden Soeharto. Dan Adnan Buyung dan kawan-kawan jadi Pak kalau mencari hati rakyat, mencuri hati rakyat, ya adili aja. Walaupun tidak akan sampai terakhir, tapi motionnya at least begitu. Dan apalagi Pak Harto kan menunjukkan tidak suka ya dengan Pak Habibie jadi presiden. Tidak mau menerima beliau. Beliau sempat mengatakan saya lebih baik turun sebagai presiden daripada saya berkhianat kepada Pak Harto daripada begitu. Jadi nggak mau. Tidak mau. Dan itu saya pernah mencetuskan, you're not a politician. Dia bilang, yeah I know. Mestinya dia harus baca dulu Sang Penguasa. Yang ada Virtu and Fortuna. Baik, terima kasih. Sekarang kita ada waktu setengah jam floor. Silahkan yang anak muda, 1, 2, 3, 4. Kalau boleh singkat-singkat ya. Supaya kita bisa gantian untuk respon. Mic-nya dong. Iya ya, ada. Aman-aman. Oh, Pak Ilham. Sorry, terakhir ya. Mohon maaf, mestinya Pak Bil sebagai penutup respons, tapi rupanya karena di sana jam 4 subuh, dan naik turun, Pak Markus suaranya kadang-kadang dia dengar, kadang enggak, Pak Saiful, saya juga begitu, sehingga dia memutuskan, saya nggak mungkin bisa kasih respon kalau saya nggak paham, sehingga dia nggak lagi mengikuti kita, terus terang bukan kita yang salah, Pak Bil yang salah, dia agak gaptek sedikit, jadi ngikutin agak bingung. Nanti saya minta maaf Bang Saur, nanti saya telepon. Silahkan deh, silahkan. Iya, Pak Ilham nanti, mau duluan apa Pak Ilham? Ya, saya sudah pegang lah. Oke, sudah pegang mic, silahkan. Ya, baik, terima kasih. Baik, saya Ilham Habibie dan saya ingin menyampaikan atau menambah 2 hal saja tadi lebih, tapi Mbak Dewi tadi sudah kasih banyak sekali masukan-masukan yang saya kira sangat tepat. Tadi dalam diskusi dinyatakan bahwasannya hal terkait dengan tim-tim itu banyak dalam pelepasan atau pemberian kebebasan itu banyak sekali hal yang terjadi yang sebetulnya bisa dihindari. Pertama, saya pernah mendiskusikan itu dengan Bapak, kenapa itu terjadi dan kenapa Bapak melepaskan tim-tim sebetulnya. Selain daripada yang disampaikan oleh Mbak Dewi, Bapak katakan kepada saya sangat jelas, kalau saya tidak lakukan, percaya sama saya tidak akan ada yang melakukan. Sekarang atau tidak. Karena yang selanjutnya tidak akan mau melepaskan. Karena ini menjadi ganjalan membuat seorang presiden pasti sangat tidak populer dengan banyak orang. Tapi buat Bapak, nah ini yang kedua, Bapak populer atau tidak itu sekunder. Yang primer melakukan yang benar. Jadi itu juga mungkin mendefinisikan, itu perlu kita mengerti hubungan kita atau seseorang dengan kekuasaan. Kekuasaan itu apa? Apa itu adalah tujuan tersendiri, goal by itself, atau itu adalah satu alat dalam bahasa Jerman Mittelzweck, ya. Saya nggak tahu dalam bahasa Inggris seperti apa, tapi alat ya. Jadi it's not the goal but it's the means, ya. Jadi goalsnya bukan kekuasaan. Jadi itu saya kira mungkin yang membedakan Bapak dengan politisi. Bapak itu adalah engineer. Tadi saya anggap tepat. Engineer apa? Bedanya engineer dengan saintis apa? Saintis mencari kebenaran, truth. Engineer cari solusi. Different kan? Beda. Jadi Bapak itu selalu mencari solusi. Jadi kekuasaan adalah alat untuk mencari solusi. Dan solusi itu adalah masa depan kita bersama. Nah ini adalah Bapak, sesungguhnya Bapak. Jadi hubungan, jadi kalau kita lihat perbedaan presiden lain dengan Bapak, mungkin hubungan dengan kekuasaan itu apa? Mungkin itu karena juga Bapak sudah lama di lingkaran kekuasaan. Ya. Jadi sudah lama dengan Pak Harto, jadi sudah terbiasa dengan itu. Itu bukan satu hal yang tidak mengagetkan Bapak. Bapak sudah terbiasa dengan itu, sudah tahu bagaimana menangani itu. Nah yang lain yang saya mau sampaikan dalam kaitan tim-tim, Bapak pernah menyatakan bahwasannya sebetulnya yang terjadi di tim-tim itu terlalu cepat
diberi informasi kepada masyarakatnya Bapak itu bagaimana dengan hasil referendumnya. Itu ada pelanggaran dari PBB. Kofi Annan waktu itu menjanjikan dia diam dulu sehingga TNI bisa mempersiapkan semua hal sehingga tidak terjadi clash di antara beberapa faksi yang ada di tim-tim. Tapi itu mereka dalam euforia besar itu dia memberikan langsung informasi kepada umum, dia terjadi clash karena memang waktu untuk mempersiapkan keadaan di tim-tim waktu itu tidak ada. Nah, itu sebetulnya alasan utamanya kenapa itu terjadi. Jadi kelalaian sebetulnya dari segi PBB atau saya tidak tahu persis, tapi kalau Bapak waktu menyatakan itu adalah mereka ingkar janji. Janjinya tidak seperti itu. Baik. Ya itu aja saya mau tambahkan kepada diskusi. Ya, Baik, terima kasih. terima kasih. Pak Ilham ini putra sulung Pak Habibie, sekaligus jangan lupa kemarin hampir jadi gubernur Jawa Barat. Coba-coba. Lain kali masih ada, Pak. Pengalaman baru. Pak Ilham. Iya. There will be in 5 years again. Well, ya Jangan putus asa. Pertama kali mencicipi gitu ya. Pak, ikuti Ya. nasihat Ibu Dewi tadi. Ya. Virtue and fortuna. Iya. Baik. Oke, saya kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kalau tadi Bang Celi bilang punya kesamaan sama Pak Habibie, sama-sama daerahnya, kalau saya punya kesamaan sama-sama engineer, Pak. Ya, jadi saya bukan orang politik, sosial, tapi engineer, kerja juga jadi engineer. Nah, mungkin saya disclaimer dulu, saya baru baca buku ini sekitar 80-90 halaman, jadi belum sampai total. Jadi kalau misalkan pertanyaan saya ada isinya di dalam, saya mohon maaf. Sebenarnya pertanyaan saya itu, di buku ini Pak Riedel itu menyoroti soal virtue dan fortuna tadi. Jadi kalau nggak salah di poin fortuna nomor 4 atau nomor 5, Pak Riedel itu bilang kalau salah satu fortunanya Pak Habibie itu adalah 3 arus utama politik Indonesia saat itu tuh mendukung Pak Habibie. Yang pertama adalah Islam modernis, dipelopori Pak Amin Rais, terus Islam kultural atau tradisional sama Pak Gus Dur, dan terakhir itu kaum Demokrat yang dari Ibu Megawati. Tapi ironisnya justru sesuatu yang dianalogikan sebagai fortuna ini, bukan Bu Dewi tapi fortuna, justru jadi pukulan godam yang menjatuhkan Pak Habibie karena menolak laporan pertanggungjawaban kepresidenannya ya. Nah, pertanyaan saya mungkin ini Pak, bagaimana kita memahami posisi Pak Habibie? Mungkin ini pertanyaan buat Bu Dewi yang dari Inner Circle atau Pak Markus ya yang mengamati itu, karena saya sebenarnya anak kelahiran 90-an, nggak wafun dengan kondisi saat itu. Bagaimana memahami posisi Pak Habibie yang seolah jadi amfibi Pak di dua dunia gitu. Dia nggak bisa diterima oleh kalangan elitnya Orde Baru, tapi di sisi lain pihak-pihak yang dianggap virtue itu juga nggak menerima gitu. Apakah ini semata-mata karena ketidaksukaan atau sentimen terhadap Pak Habibie yang dianggap orang Orde Baru, atau itu benar-benar tindakan politik praktis saja dari orang-orang yang dianggap virtue itu? Mungkin itu, makasih. Thank you. Yang kedua tadi belakang. Terus yang Ibu, ya habis itu ya. Saya kira 3 orang aja ya, singkat ya. Selamat sore, nama saya Septadinata dari Paramadina. Saya mau tanya pertama soal historical dependent path-nya itu sebetulnya apakah ada skenario lain yang lebih baik misalnya ya selain Pak Habibie sebagai yang memimpin transisi waktu itu, supaya kita juga bisa tahu sebetulnya di mana titik lebih dan titik lemahnya dari Pak Habibie. Kemudian kalau kita lihat sekarang pengalaman Bangladesh misalnya yang baru transisi sekarang, itu kan diambil dari orang yang benar-benar di luar dari konstelasi politik yang berlaku, Muhammad Yunus ini kan. Nah, kira-kira kalau seandainya yang mengambil alih itu orang yang tidak punya pengalaman politik yang cukup misalnya, apakah ini punya possibility untuk lebih sukses atau mungkin tidak lebih sukses begitu?
Nah kemudian juga kalau di bukunya Robinson dan Fedi Hadis itu, dia kan mengatakan bahwa oligarki yang muncul pasca Orde Baru ini kan sebetulnya kegagalan institusionalisasi demokrasi semasa Orde Baru ini, termasuk rekomendasi IMF, World Bank di masa akhir itu yang kemudian dia istilahkan dengan predatory kapitalis itu ya. Nah, kemudian ini muncul lagi di pasca reformasi ini. Nah, apakah kita bisa? Karena kan kalau kita lihat Pak Habibie ini kan dilihat sebagai setengah dewa begitu ya. Sebagai politician, sebagai aktor politik, sebetulnya kita bisa nggak secara kritis juga untuk melihat, kalau boleh dibilang orang yang paling bertanggung jawab transisi kita menuju demokrasi liberal pasca Orde Baru itu, saya kira Pak Habibie. Nah, apakah kegagalan dalam institusionalisasi demokrasi selama Orde Baru ini bisa kita katakanlah Pak Habibie yang paling bertanggung jawab? Makasih. Ya, ya. Baik, terima kasih. Terakhir, Ibu, silakan. Oke, terima kasih. Saya Yunianti Huzaifah. Mungkin menambahkan beberapa poin yang tidak tercatat mungkin di dalam sejarah situ. Bahkan di indeksnya di buku ini, Komnas Perempuan tidak muncul. Tadi Pak Saiful sudah menyinggung bahwa jejak warisan paling berharga bagi gerakan perempuan di Indonesia adalah Habibie mendirikan Komnas Perempuan. Saya ingat waktu itu Habibie oleh tentara-tentara, surat dari para perempuan ini ditaruh di laci. Kemudian entah gimana akhirnya surat itu terbaca oleh Pak Habibie, dan Pak Habibie oleh sekitarnya didesak untuk tidak percaya pada para perempuan-perempuan ini yang membawa kesaksian banyaknya perempuan menjadi korban perkosaan untuk konteks Mei 98. Dan Pak Habibie bilang, saya percaya pada ibu-ibu ini. Saya lebih percaya pada perempuan-perempuan ini yang waktu itu ada Ibu Saparna Sadli dan lain sebagainya. Di situ kemudian Komnas Perempuan lahir yang saat itu didesak untuk menjadi semacam kementerian yang dependen untuk peranan wanita, semacam itu. Tapi Pak Habibie mempertahankan untuk memilih menjadi mekanisme independen. Itu satu yang menurut saya sangat penting dari kontribusi Pak Habibie untuk konteks gerakan perempuan. Yang kedua, walaupun tidak menjadi presiden pun, saya ingat ada perempuan pembela HAM yang dia harus berhadapan dengan korporat, dan Pak Habibie bilang, kebetulan saya waktu itu menjadi ketua Komnas Perempuan, yang paling saya suka duduk di depan dengan Pak Habibie, dan Pak Habibie selalu pegang, ini anak saya, ini anak saya. Pak Habibie bilang, waktu saya bisikan, Pak, ini ada perempuan yang perlu dibela. Dan Pak Habibie bilang, jangan cerita ke siapa-siapa, saya akan membela dan akan berusaha membebaskan perempuan ini. Dan nggak lama setelah itu perempuan ini dibebaskan. Dan sampai sekarang saya tidak pernah bercerita kepada perempuan yang dibebaskan karena Pak Habibie bilang jangan cerita pada siapa-siapa. Terima kasih. Boleh nggak? Boleh. Yang ketiga lagi. Terakhir Tadi ya. yang Mas Gun tadi. Pak Habibie pernah ngalami satu kesepian. He wants to make a statement. Dan kita waktu itu Komnas Perempuan rajin banget diundang sore hari menemani waktu Ibu Habibie habis nggak ada. Menurut saya spiritualitas yang paling berharga dari Pak Habibie adalah dia bisa menjelaskan di mana sebuah energi pasca kematian. Dia bilang, Ainun di mana? Ainun di mana? Dan Pak Habibie bilang bahwa ketika manusia beraga, maka yang dibutuhkan adalah makanan. Tapi ketika manusia yang dicintai tidak beraga, yang dibutuhkan adalah disebut namanya dan di situ ada doa. Dan yang paling penting dari Pak Habibie adalah ketika para politikus-politikus sekarang tidak mementingkan politik rasa di balik ranah-ranah domestik, Pak Habibie adalah ikon bahwa politik itu adalah konsistensi publik dan domestik. Okay. Thank you. Baik, I give masing-masing 5 menit untuk merespon ya. Dari Pak Markus, silakan Pak Markus. Mungkin saya menjawab pertanyaan yang tadi soal ilmu politiknya. Ya, soal independent path-nya dan lain sebagainya. Dan itu memang tadi saya sebenarnya mau membicarakan itu juga, tapi karena waktunya sudah habis saya tidak sempat bicara. Jadi ini mungkin berhubungan dengan Mas Saiful yang tadinya bilang pandangannya terhadap Pak Habibie terlalu gelap, tapi ternyata sekarang mungkin agak terlalu cerah. Yang kita cari
Yang kita cari di ilmu politik ya yang realistis lah, yang digabung antara gelapnya sama cerahnya. Yang agak gelapnya itu yang tadi Anda sebutkan teorinya dari Vedi Hadis sama Richard Robinson yang lebih berfokus kepada apa yang tidak diubah di bawah Presiden Habibie. Jadi tadi dan bukunya Babil memang berfokus kepada perubahan politik yang dijalankan oleh Pak Habibie dengan undang-undang politik yang baru, dengan pemilu yang baru. Vedi Hadis sama Richard Robinson dan banyak pengamat politik yang lain justru berfokus kepada keberlanjutan sistem politik Orde Baru di bawah Pak Habibie. Dan tadi kan dijelaskan memang oleh Ibu Dewi bahwa semuanya yang dilakukan harus dalam koridor konstitusi. Nah, para pengkritik bilang ini koridor Orde Baru. Jadi memang perubahan yang terjadi pada waktu itu dalam ilmu politik itu bukan perubahan radikal. Itu bukan revolusi tapi evolusi, dan di dalam evolusi itu banyak aktor politiknya, banyak struktur politik Orde Baru masih bertahan. Nah itu makanya kita juga harus ingat itu. Dalam ilmu politik, Alfred Stepan misalnya kan bilang, jadi itu kembali ke tadi path dependency. Jadi misalnya kita melihat cara kejatuhan suatu rezim menimbulkan suatu rezim yang baru. Misalnya rezim jatuh secara total, jadi diganti misalnya, dijatuhkan oleh suatu gerakan mahasiswa atau gerakan politik yang lain, konstitusi diganti, perubahan politik secara total, partai politiknya semua diganti. Hasilnya itu sistem politik yang benar-benar baru. Dan memang prospek dari sistem itu untuk menjadi demokrasi yang kuat itu lebih prospektif. Tapi ada kekacauan dalam perjalanan ke tujuan itu. Yang terjadi di Indonesia itu sebenarnya suatu elite pact. Jadi bukan kejatuhan rezim Orde Baru, bukan kejatuhan struktur rezim yang ada, yang terjadi adalah para elit bersepakat untuk memberikan kesempatan kepada Pak Habibie untuk melanjutkan dalam waktu 1,5 tahun. Sekali lagi seperti tadi saya bilang, kalau misalnya Pak Habibie bilang saya mau terus 5 tahun, menurut saya dia akan dijatuhkan bukan dalam koridor konstitusi tapi di luar itu. Makanya dia tahu itu dan dia menyatakan itu. Jadi makanya itu menurut saya kita harus menghargai pencapaian Pak Habibie, banyak perubahan yang dia lakukan, tapi kita jangan lupa juga bahwa banyak juga struktur politik termasuk oligarki dan lain sebagainya bertahan, dan dia bertahan karena fakta elite yang dilakukan pada saat itu. Oke, thank you Markus. Mas Gun, silakan Mas Gun. Maaf saya tidak usah ya. Biar karena saya full. Maaf saya full punya banyak kata-kata. Oke, kalau saya justru karena kan saya orang HI ya, jadi tidak hanya melihat political scientist ya. Di LIPI, saya kan dari LIPI ya, itu kan ada Mukhtar Pobotinggi dan lain-lain yang mengatakan ini ada oleh Tengkuis yang mengutip ini demokrasi para penjahat begitu dan sebagainya. Harusnya ada upaya yang lebih radikal. Konstitusinya harusnya dibuat lebih, kalau perlu tidak amendment yang sangat messy seperti itu, tetapi dibuat konstitusi baru. Tetapi in retrospect kalau kita lihat ya, waktu itu kita yang, saya kan separuh badannya di LIPI, separuh badannya di pemerintahan. Saya yang di LIPI menginginkan kalau bisa kita meniru Thailand waktu itu. Punya constitutional court, mampu membuat konstitusi baru. Tapi ketika kita lihat apa yang terjadi di Thailand, ketika dengan begitu mudah konstitusi diganti, jadi konstitusi baru dibuat, kemudian itu dengan dalam waktu yang tidak lama konstitusi itu dihilangkan lagi, buat lagi konstitusi baru yang lain. Dari mana demokrasi yang tadinya di Thailand jauh lebih baik menurut
saya ya waktu era Surin Pitsuwan masih di dalam pemerintahan ya, ternyata terjadinya begini, militer, kan orang-orang yang anti demokrasi ini kan nggak akan tinggal diam, kan akan ada counter ya. Jadi ketika itu terlalu exclusionary, itu yang akan mendemo mungkin yang pro demokrasi, tetapi yang akan membunuh demokrasi itu adalah kekuatan-kekuatan yang masih ada itu. Nah, kemudian kita lihat apa yang terjadi di Mesir. Arab Spring-nya nggak sempat seminggu lah ya, sudah Morsi melakukan reformasi total, memenjarakan orde lamanya gitu, yang ini rezim yang diruntuhkan, tentaranya disingkirkan, para elitnya disingkirkan. Ya kemudian kan perselingkuhan sama dengan yang terjadi di Thailand juga, akhirnya perselingkuhan antara elit sipil dengan tentara melawan gerakan yang dianggap terlalu radikal. Dan ini sering sekali terjadi di masyarakat yang sangat majemuk. Ketika ada elit yang merasa dia terancam, dia akan kerjasama dengan tentara untuk menghambat kemunculan, apalagi kalau itu yang muncul itu ada bau-bau agamanya. Nah, jadi ini saya kira perspektif yang perlu dipikirkan juga, tidak hanya perspektif Indonesia saja. Kegagalan dari Arab Spring hanya di Tunisia berhasil, yang lainnya justru kontra reformasinya yang menang. Nah, tentang ini saya kira selesaikan aja lah baca buku Pak Bill itu ya. Jadi mereka kan mendukung Pak Habibie. Kalau NU, Gus Dur itu sangat kritis terhadap Pak Habibie. Gak pernah suka tuh sama Pak Habibie. Ketika ICMI berdiri itu kan sangat kritis beliau. Jadi dukungan kepada Pak Habibie waktu itu adalah mereka mendukung beliau sebagai presiden konstitusional. Dan mereka tidak men-challenge karena tidak ada yang NU. Ya, mereka sepakat untuk tidak men-challenge dengan catatan Pak Habibie mempercepat pemilu dan pilpres. Jadi itu dia diberi waktu yang lebih pendek begitu. Setelah itu mereka nggak sabar untuk menggantikan. Jadi jadi banyak mengatakan ini Pak Habibie kalah di MPR itu, pidatonya ditolak karena Indonesia kehilangan Timur-Timur. Enggak, itu belum dibikin juga pidato pertanggungjawabannya itu udah ditolak. Saya dengar itu di wawancara radio para tokoh-tokoh partai itu sudah secara terbuka bahkan mengatakan mereka akan menolak ya. Tapi satu kelebihan Pak Habibie yang tadi dikatakan Pak Markus kan atau Mas Gun, dalam waktu yang singkat, dalam modal politik yang tipis sebagai politisi ya, sebagai teknokrasi, bukan Pak Harto, dia mampu berbuat yang optimal given the circumstances. Itu that's the point kan. Yeah. Itu bahwa dia mewariskan tadi Pak Mas Gun bilang kan kebebasan pers ya. Tadi perempuan, tadi kata Saiful pemilu yang pertama. Itu kan what else do you expect dari posisi yang terbatas kayak gitu kan. Kita jangan ikut-ikut kayak Fedis, kayak Richard Robinson kan. Maunya dia revolusi struktural. No. Makanya namanya reformasi kan, bukan revolusi 98 gitu loh. Kita ganti pemimpinnya, orangnya kita ganti kan, menteri-menterinya, panglimanya kan sama. Tetapi toh dengan begitu kita bisa mengubah Indonesia dengan pemilu yang bebas, dengan desentralisasi, dengan pers yang bebas. Begitu banyak yang dibuat dalam 18 bulan. Yang bagus bagi demokrasi. Poin Markus adalah bandingkan orang yang 10 tahun, tapi nggak bikin banyak hal secara kelembagaan. That's his good point. Nah, dari segi itu Mas, ya saya nggak terlalu pernah selalu, kalau mendengar kata oligarki kan kadang-kadang kita pakai nggak pas. Kalau ini kan ada Gorbachev, ada Yeltsin, Gorbachev runtuh, Rusia, semua ekonomi Rusia kan BUMN. Begitu ada Yeltsin, mau muncul Putin kan dijualin sebagian besar yang penting-penting, yang beli adalah pegawai BUMN, pemimpinnya yang disuka oleh Yeltsin atau Putin. Mereka lah yang jadi orang kaya yang disebut oligark. Nah kalau Indonesia yang mana yang disebut oligark? Secara definisi kan, kalau di post-communist countries, istilah oligark very good. Kalau di reformasi Indonesia yang mana persisnya oligark? Gitu loh. Nah, tapi itu perdebatan lain.
Kita hargai Pak Habibie, kita tepuk tangan kepada Pak Bil yang masih bisa menulis satu buku walaupun tipis terhadap seorang yang penting dalam sejarah kita. Terima kasih Pak Saiful. Mas Gun punya tulisan serius. Saya mohon dapat PDF-nya biar saya kirim ke Pak Bil, kan ini tanggapan respon terhadap buku beliau. Mas Syali, tadi ada ibu yang dari Komnas Perempuan, Ya. beliau tidak tahu dari mana Pak Habibie dapat inspirasi, karena betul para tentara waktu itu mengatakan negara tidak pernah minta maaf. Pemerintah tidak pernah minta maaf. Tapi siapa waktu itu yang kemudian mendorong Pak Habibie? Salah satunya Ibu Ainun. Dan kedua saya sendiri. Waktu itu saya sendiri perempuan di kalangan ini, supaya mau mengagendakan pertemuan Pak Habibie dengan para ibu-ibu tersebut. Tapi itu sebenarnya yang paling Pak Habibie mengatakan, saya ditekan di rumah dan di sini oleh 2 orang perempuan, katanya. Ditekan di rumah untuk Komnas Hak Perempuan tadi, karena ada tekanan dari 2 perempuan. Satu Bu Ainun, satu murid dari Machiavelli, Virtue and Fortuna Anwar. Baik, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Ini cara kita untuk ikut berpendapat, berdiskusi, membicarakan seorang tokoh, dan berterima kasih kepada Pak Bil yang sudah menulis buku tentang. Pak Bil tadi mau ikut tapi karena internetnya entah, bukan salah kita kan bukan Pak Bilnya yang gaptek, jadi agak susah, nanti saya telepon. Nanti dia akan lihat rekamannya di YouTube untuk ini. Terima kasih. Ada yang pesan dari Mbak Nong, panitia? Oke ya. Baik, terima kasih Pak Ilham sudi mampir kemari. Kapan kita ngobrol lagi, mudah-mudahan jadi gubernur 5 tahun yang akan datang. Terima kasih. Selamat malam.